Tak semuanya sama. Ada yang mengalami sakratul maut itu kepayahan lagi kesakitan, dan ada yang mengalaminya dengan mudah lagi bahagia. Perhatikan, proporsional sekali. Wan nazi'ati gharqa. Nanti tengok di Al-Quran Bapak Ibu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu ayat yang pertama. Maka ayat ini bertujuan atau khitabnya, maksudnya adalah untuk orang-orang yang jahat, yang zalim. Untuk orang-orang yang kafir, pelaku dosa yang tidak bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih dapat mengerjakan fardu Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Tadi sudah disebutkan oleh MC bahwasanya judul malam ini agak serem, kata beliau. Nah, sebenarnya judul itu tadi apa judulnya Pak? Sakitnya sakratul maut. Itu sebenarnya bukan titik, tapi tanda tanya. Karena kalau titik berarti semuanya merasakan seperti itu. Jadi tulisan itu kalau dikasih titik, sakitnya sakratul maut. Ketika orang membaca itu menggigillah lutut dia, mak kata dia. Nah, tapi kalau dibuat tanda tanya di belakangnya, sakitnya sakratul maut, benarkah sakit? Nah, kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Mungkin selama ini selalu kita mendengar setiap orang yang akan meninggal, maka orang itu merasakan seperti tusukan pedang, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Selama ini itulah yang kita dengar. Apakah itu benar? Benar bagi sebagian, tak benar bagi sebagian. Tidak 100%. Mengapa? Nanti sampai di rumah buka Al-Quran surat yang ke-79. Surat An-Nazi'at ayat 1 ayat 2. Di situ Allah menjelaskan secara proporsional, secara adil bagaimana seseorang akan meninggal. Tak semuanya sama. Ada yang mengalami sakratul maut itu kepayahan lagi kesakitan, dan ada yang mengalaminya dengan mudah lagi bahagia. Perhatikan, proporsional sekali. Wan nazi'ati gharqa. Nanti tengok di Al-Quran Bapak Ibu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu ayat yang pertama. Maka ayat ini bertujuan atau khitabnya, maksudnya adalah untuk orang-orang yang jahat, yang zalim. Untuk orang-orang yang kafir, pelaku dosa yang tidak bertaubat.
Yang kedua, wanasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat ini menjadi pintu masuk untuk ayat-ayat yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Sering orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, katanya orang yang akan meninggal itu mengerikan Ustadz, sakit. Tapi banyak kami saksikan ketika akan meninggal bukan malah kesakitan Ustadz, tersenyum, berbahagia, bahkan ya tidak tampak tanda-tanda sakit yang dialaminya. Barangkali Bapak Ibu juga pernah melihat ayah kami itu Ustaz, bahkan dia ketika dia baring di kasur sambil ngobrol aja kami. Ketika ngobrol dia pun pamit, sebentar lagi ayah pamit. Tak nampak tanda-tanda sakit. Berarti kalaulah disebut semua orang yang meninggal itu merasakan sakit yang dahsyat, bertentangan dengan fakta lapangan. Betapa banyak mungkin barangkali Bapak Ibu menyaksikan, terutamanya yang saya sering dengar itu orang-orang yang ikut tarekat, orang-orang yang bertasawuf, mereka yang menghambakan diri, mengkhususkan dirinya hanya kepada Allah. Itu luar biasa tuh Bapak Ibu. Bahkan saking hebatnya mereka ini, Allah beritahu kapan dia meninggal. Sebenarnya perkara meninggal itu tak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Tapi nyatanya di lapangan banyak orang yang tahu kapan meninggal. Kok bisa begitu? Kenapa sampai demikian? Nah, tadi pintu masuknya saya katakan wanazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Mungkin kalau cukup waktu nanti kita jelaskan siapa ini, apa saja ayatnya, bagaimana hadisnya. Wanasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, tentu pembahasan ini Bapak Ibu tak bisa dicerna oleh akal manusia. Mesti kembali kepada dalil hadis ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Saya akan bacakan dalil yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, ketika akan meninggal, mereka tidak merasakan sakit kecuali hanya sedikit saja. Kita bacakan dalilnya. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Berarti ayat yang kedua tadi ya, bukan ayat yang pertama. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini kepada siapa? Kepada orang beriman. Apabila seorang hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menyongsong kehidupan selanjutnya. Ada kehidupan selanjutnya? Iya, namanya kehidupan alam barzakh. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu ada 5 tahapan. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Ini sekarang kita di sini nih, di alam yang ketiga. Yang keempat setelah dari dunia ini kita ke alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Beda ya Pak ya. Alam kubur itu bukan kuburan Ibu. Sering kita dengar begini, 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat datang. Betul nggak? Kalau 6 langkah Pak, datang nggak dia? Datang nggak Bu? Kalau 5 langkah, datang kan? Kalau kubur itu nggak pernah ditinggalkan, tapi harus 7 langkah tadi. Kalau dia nggak punya kuburan, meninggal di Sungai Siak tenggelam, atau meninggalnya mungkin di mesin gilingan, jadi itu kuburan. Kalau alam kubur beda. Kuburan itu tuh di tanah. Ada yang dipanggang, dibakar jadi abu, dibuang ke sungai. Itu kuburan. Kita setelah dari dunia ini bukan di kuburan, tetapi di alam kubur. Jadi beda ya, supaya nanti nggak silap. Nah, itu alam yang keempat, alam kubur atau alam barzakh.
Yang terakhir namanya alam akhirat, alam terakhir. Kenapa disebut akhirat? Karena tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Nah, proses menuju alam barzah itu namanya sakratul maut. Setiap orang akan mengalami yang namanya sakratul maut. Sakratul mautnya berbeda-beda. Nah, ini orang beriman. Ketika akan menyongsong kehidupan alam barzah, ini akan, berarti belum lagi, berarti menuju akan meninggal. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Kemudian turunlah para malaikat dari langit kepada orang itu. Jadi malaikat itu turun dulu Bapak Ibu kepada kita nanti yang akan meninggal. Untuk apa Ustaz? Untuk apa malaikat itu turun? Tengok Quran surat yang surat Fusilat. Fusilat itu kalau tak salah surat yang ke-42. Ayat 30 dan 31. Quran surat Fusilat 30-31. Bunyinya, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat itu berdesak-desakan datang kepada orang beriman. Berarti orang yang beramal, orang soleh, dia melakukan kebaikan. Kata malaikat itu, alla takhafu. Dia berkata kepada kita, jangan takut. Itulah ucapannya Pak. Wala tahzanu. Tak usah kau bersedih. Karena sebentar lagi kita akan tinggalkan rumah kita yang di Jalan Sudirman tu. Yang ditinggalkan ruko di Jalan Cikpuan, Pasar Cikpuan tu. Kan ditinggalkan semua tu Pak. Sedih dia. Tapi kata malaikat, wala tahzanu. Enggak usah sedih kau. Wala tahzanu. Wala takhafu. Enggak usah takut. Ada muncul pertanyaan, kok dia bilang takut Ustaz? Sesuatu yang tak pernah kita lihat Bapak Ibu, tiba-tiba kita melihatnya, kita pasti takut. Datang hewan, kepalanya 3 misalnya, nggak pernah kita tengok hewan itu, datang ke rumah kita, takut kita. Kalau bisa jadi hewan itu nggak memangsa kita. Datang cacing 5 kakinya, mau cacing apa pula nih? Sesuatu yang nggak pernah kita lihat, tiba-tiba kita melihat. Oh berarti Ustaz ketika akan meninggal, kita melihat malaikat. Kalau berdasarkan hadis, iya. Hadis Nabi itu mengatakan, riwayat dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata tanqati'u ma'rifatul abdi minan nas. Kapan sih pengetahuan orang itu lenyap dari akal pikirannya? Kapan sih orang itu nggak sadarkan diri? Kapan sih orang itu mulai tak kenal lagi dengan dunianya itu? Qala, Rasul menjawab, idza ayana, apabila orang tersebut menyaksikan malaikat. Ini enggak akan bisa dideteksi oleh ilmu manapun. Sehebat apapun sains hari ini, tak akan bisa mendeteksi yang namanya perkara gaib. Gaib itu satu-satunya yang bisa diyakini adalah oleh iman. Kita kan beriman ini Pak Ibu, karena gaib semua. Di masjid ni ada enggak malaikat? Ada buktinya Pak. Gaib. Tapi kenapa Pak yakin? Karena beriman tadi. Di sini ada enggak malaikat maut Pak? Ya ada. Malaikat rahmat ada juga. Ada orang bilang begini, Ustaz, katanya kalau ada patung di rumah kita maka malaikat enggak masuk. Pernah dengar begitu? Yang enggak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tetap masuk. Jadi enggak semuanya. Jadi ada penjelasannya. Enggak masuk malaikat rahmat karena dalamnya fihi tamasil. Dan ada patung-patung. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, ketika orang itu akan meninggal, dia akan menyaksikan malaikat. Itu ayatnya, itu hadisnya. Ayatnya ada enggak Pak? Buka Quran surat yang ke-50. Quran surat Qaf. Mulai 19, 20, 21, 22. Itu berbicara tentang sakratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Sungguh telah datang kepada kalian sakratul maut dengan benar yang kamu lari daripadanya. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza.
Sungguh sebelum ini kamu termasuk orang yang lalai, orang yang tak bisa menyaksikan perkara gaib. Fakashafna anka ghita'aka, maka sekarang kami singkapkan seluruh penutup matamu. Fabasarukal yawma hadid, pandangan matamu kala itu menjadi tajam. Makanya banyak orang tanya ke saya, Pak Ustaz, kemarin ada orang meninggal, dia kata dia di situ ada setan, di situ ada jin, di situ ada malaikat. Betul tak mereka tu melihat, Ustaz? Berdasarkan pelajaran yang kita sampaikan di banyak masjid di Pekanbaru ni, Bapak Ibu, ya, maka orang tersebut adalah menyaksikan malaikat-malaikat ketika akan meninggal, dan jin setan juga hadir ketika itu. Maka kepada orang-orang beriman, malaikat tadi mengatakan, Allah takhafu, enggak usah takut. Wala tahzanu, tidak usah bersedih. Wa abshiru bil jannah, karena engkau diberi kabar gembira berupa syurga. Masya Allah. Di ketika akan meninggal itu, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman ditampakkan kepada dia berupa surga atau tempatnya nanti. Belum lagi sampai di kesana, Bapak Ibu, ke alam barzakh dan ke akhirat, sudah diperlihatkan oleh Allah. Maka disitulah orang beriman tadi bergembira riang. Ada seorang perempuan solehah yang ketika akan meninggal ditampakkan rumahnya di surga. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim diceritakan oleh para ulama tafsir. Tengok nanti Quran surat Tahrim, di mana beliau berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, bangunkanlah di sisimu untukku sebuah rumah di surga. Kata para ulama, ketika Asia binti Muzahim ini disiksa oleh Fir'aun, oleh algojo Fir'aun, untuk kembali murtad ke agamanya, maksudnya menyembah Fir'aun, Asia enggak mau, Bapak Ibu, karena iman sudah masuk ke dadanya. Semakin disiksa, ternyata Asia ini tersenyum dan tertawa. Apa kata Fir'aun? Unzuru ila hadhil jununa. Tengok kepada perempuan gila ini, semakin disiksa semakin tertawa. Karena Fir'aun enggak beriman kepada perkara gaib, sehingga dia menyaksikan yang zahir saja, sementara Asia ketika itu ditampakkan rumahnya di surga. Oh, luar biasa nih, Pak. Jadi ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi kembali kepada pertanyaannya tadi, sakitkah sakratul maut itu? Tanda tanya, bukan titik ya, Pak ya. Kalau titik, kasihanlah yang senior-senior nih, Pak, menggigil lutut dia. Mak, saya sebentar lagi nampaknya, Ustaz. Nah, oke, baik, itu satu, sudah berapa ayat tadi ya? Nah, dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab, Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Kata malaikat, wahai orang beriman, engkau mendapatkan salam dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Itu kata Ibnu Abbas. Ayat ini menceritakan ketika seorang itu akan meninggal, maka datanglah para utusan malaikat tadi turun kepada orang yang akan meninggal, lalu kemudian menyampaikan salamnya Allah kepada mereka. Jangankan salam Allah, mungkin Bapak Ibu, ustadz yang kita populerkan, yang kita kagumi, siapa contohnya? Siapa? Ustaz Somad misalnya kan, dapat salam jamaah masjid Jami'atul Zahidin dari Ustadz Buya Yahya contohnya. Senang dia. Masa iya sih Ustadz, kami dapat salam? Memang beliau kenal dengan kami? Enggak kenal, tapi tiba-tiba dapat salam. Senang kali, Masya Allah, untuk Ustadz kami, Buya kami itu dan seterusnya. Intinya orang-orang yang hebat itu kalau kita mendapatkan salam, Allahu Akbar, pasti kita senang, Pak. Ini yang membawa salam tuh malaikat dari Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ayat yang lain, surah An-Nahl, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan
mematikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Kata malaikat itu, yaqulun, mereka berkata, salamun alaikum, selamat engkau wahai hamba Allah. Oh, luar biasa. Itulah yang kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah siap, siap ini artinya puasa 30 hari dan 32. Yes. Mulainya dah masuk Ramadan, jangan sebelum mulai Ramadan. Kemudian solatnya 5 kali sehari, bukan sekali 5 hari. Ya 5 sama 5 juga kan. Kemudian dia baca Quran pula. Ada sedikit hartanya dibayarkan zakatnya, diberikannya ke anak yatim. Kenapa bayar zakat harta dia? Karena itu hak anak yatim tadi. Lisailina wal mahrum, bagi yang meminta-minta, bagi yang tak meminta-minta. Ustaz, ini kayak kami dah banyak betul duit kami ni Ustaz. Tahun kemarin tak berkurang jumlahnya. Emas isteri saya ini 100 gram tak berkurang-kurang Ustaz. Keluarkan 2,5%. Nah, selesai satu tugas dia sebagai hamba Allah. Solat 5 waktunya selesai pula. Puasanya selesai pula. Waktunya untuk baca Quran banyak pula. Kemudian silaturahim, ikut pengajian. Kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan seperti ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau tidak itu Pak Ayo, itu merasa itu. Nah, kamar sajiknya 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Kebetulan tahun itu solat di lapangan, solat sunat tahiyatul masjid dia di lapangan tu. Pernah jumpa tak Pak? Okay. Ini panjang pembahasannya. Okey, baik. Nah, terus malaikat itu, terakhir malaikat itu mengatakan begini. Bapak Ibu saya yakin hafal ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ada jiwa yang tenang Pak. Tak semuanya yang menggigil tadi. Yang menggigil betul ada, kita tak nafikan itu, ada. Tapi yang tenang tadi banyak. Karena malaikat itu manggil. Ayat itu untuk siapa? Untuk orang beriman. Kapan? Ketika akan meninggal. Tapi ya yang tadi itu dia kerjaannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kita pulang Bu, kata malaikat ini. Ayo kita pulang Pak pengurus. Contohnya, janganlah kami dulu Ustaz pengurusnya, tak ada yang ngurus masjid ni. Ayo kita pulang. Dipanggil dengan panggilan yang baik sekali. Hadis pun mengatakan demikian Bapak Ibu. Nih hadisnya. Summa yaji'ul malakul maut, datanglah malaikat maut kepada orang yang akan meninggal. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduklah malaikat itu di bagian kepalanya. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Sebut, jiwa yang baik. Ukhruji, keluar engkau dari sini. Ila maghfiratin, menuju ampunan Allah, waridwanihi, dan ridhonya. Keluarlah roh itu Bapak Ibu. Seperti apa keluarnya Pak? Seperti apa keluarnya Ibu roh itu? Ibu di rumah punya teko yang terbuat dari kulit, punya? Kalau ada teko yang terbuat dari kulit, ketika ibu tuangkan air dari teko itu, bunyinya kasar atau halus? Halus bunyinya Pak. Karena terbuat dari kulit. Maka kata Nabi, ketika roh itu diambil oleh malaikat, roh orang-orang yang baik tadi, kata malaikat, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa. Keluarlah roh orang beriman tadi seperti air yang dituang dari teko kulit, halus sekali bunyinya. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat tadi sudah mengambil roh itu, malaikat maut maksudnya, kemudian malaikat maut itu menyerahkan arwah tadi kepada malaikat-malaikat yang datang lebih dahulu. Jadi malaikat itu, ada malaikat pemberi kabar gembira, itu yang saya katakan tadi.
ditengokkan tempatnya di alam barzah, ditengokkan tempatnya di surga, segala kebaikan-kebaikannya ditengokkan oleh Allah. Setelah semua kabar gembira itu disampaikan oleh malaikat ini, baru kemudian malaikat maut datang mengambil roh itu yang ada di batang tubuhnya. Setelah roh itu diambil oleh malaikat tadi dengan baik, dengan sempurna, dengan lembut, segala macamnya, tidak merasakan sakit kecuali hanya sedikit. Tetap ada, tapi sedikit. Tidak seperti yang digambarkan. Kalau digambarkan seperti kambing di kulit itu hidup, Pak, jangankan kambing, terjatuh kita di aspal itu meleleh nih. Itu berkerut kening tuh. Apalagi kambing di kulit itu hidup, sakit tuh, Pak. Cobalah Pak cabut gigi nggak pakai bius, macam mana rasanya tuh? Itu dia sakit tuh, Pak. Nah, yang mengalami pasti sakit. Apalagi kulit ini. Makanya banyak saya dengar dari jamaah kita kalau ngaji kematian tidak mau kami, Ustaz. Takut kami, Ustaz. Karena ini sampaikan selama ini yang serem-serem. Kalau nanti masuk alam kubur datang malaikat membawa palu besar dipukul kepalanya mati pecah. Kata orang tua tuh, aku bentar lagi gini. Padahal nggak begitu juga. Kalau orang yang beriman lain. Kalau orang yang tak beriman, orang-orang pelaku dosa, ya. Maka tadi saya katakan di awal, berbeda perlakuan malaikat. Sebenarnya nggak cukup waktunya, Pak. Panjang sekali. Itu saja yang kita sampaikan malam ini. Itu sudah 25 menit, hampir 30 menit. Nanti kita mau salat tarawih lagi insya Allah. Jadi intinya adalah, ya, seperti apa meninggal nanti, sakit atau tidak, itu bergantung dengan perjalanan hidupnya. Kalau dia lakukan semua perintah Allah dan tidak melanggar, insya Allah seperti janji Allah di Al-Quran dan janji Nabi di hadisnya, insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.